Shalom teman-teman, terima kasih sudah klik video Benih Kerajaan kali ini bersama Kak Neni. Nah teman-teman, hari ini Kak Neni ingin share buat kita semua tentang iri hati. Nah teman-teman, iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang merasa bahwa dia tidak memiliki keunggulan baik dalam prestasi, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 17 berkata, ayat 14 bilang, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah teman-teman, iri hati adalah sesuatu yang bukan datang dari atas, yaitu bukan datang dari Tuhan, bukan datang dari Bapa kita, tetapi dari dunia, dari hawa nafsu dan dari setan-setan. Teman-teman, jadi jika kita iri hati, maka kita mengizinkan hal duniawi atau setan menguasai hidup kita. Nah, ayat ke-16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Teman-teman, ayat 16 bilang, jika kita iri hati, maka kekacauan dan segala macam perbuatan jahat kita izinkan terjadi dalam hidup kita, bahkan orang di sekitar kita pun akan merasakannya. Jadi jangan sampai kita biarkan hal iri hati, emosi ini masuk dalam hidup kita. Ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi teman-teman, iri hati bukanlah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kita hidup di dunia adalah melakukan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi iri hati bukan datang daripada Tuhan. Jadi kita belajar untuk tidak iri hati, karena hidup kita Tuhan sudah menyediakan segala yang baik buat masing-masing kita. Setiap orang memiliki kemampuan, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Untuk itu jangan melihat orang lain, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kita akan tidak puas, kita akan terus, jika kita melihat orang lain maka kita akan merasa bahwa kita kurang. Tapi ketika kita melihat diri kita dan kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, kita tahu bahwa oh iya, ini yang Tuhan mau kita lakukan, ini yang Tuhan sudah sediakan bagi saya, maka saya akan pergunakan itu untuk hidup saya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah iri hati, karena iri hati hanya akan menimbulkan kekacauan, dan kekacauan bukanlah hal yang diinginkan Tuhan. Hal kerajaan sorga juga bukan tentang kekacauan, tetapi tentang damai sejahtera. Dan iri hati tidak akan membuat kita semakin sukses dan semakin kaya, justru kita akan semakin stres teman-teman. Jadi mari pacu dirimu supaya melihat apa yang ada padamu, sekecil apapun itu. Firman Tuhan bilang setia sama perkara kecil itu, supaya ketika Tuhan percayakan perkara yang besar, kita juga dapat melakukannya dengan baik dan benar, dan semuanya lagi-lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah iri hati dan jangan pernah melihat hal-hal yang orang lain miliki, tapi lihatlah hidupmu, lihatlah karya Tuhan dalam hidupmu, supaya kamu dapat berkarya dengan maksimal, kamu dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Itu teman-teman, jadi tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bersyukur dengan apa semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Terus bangun hubungan sama Tuhan supaya kalian boleh menerima apa yang sudah Tuhan sediakan buat hidup kalian. Nah teman-teman, jadi itu penting sekali supaya kita tidak iri hati. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di Benih Kerajaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.